Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda kembali di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, di tengah masa pandemi dan bulan puasa saat ini, kita tidak boleh lupa untuk tetap menjaga kebugaran tubuh kita. Hal ini tentunya dapat menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit yang mengintai. Berikut, saya akan membagikan tips olahraga kepada Anda, terutama bagi Anda yang ingin melakukan olahraga berlari di tengah masa pandemi. Kita simak tipsnya berikut ini. Kenapa? Kok berhenti? Capek coach, lari. Masker? Oh iya. Naikin? Aduh, sorry coach, lupa. Oke. Nah, coach, kok gue capek banget ya lari. Kayaknya ada yang salah deh. Sebenarnya ada tips-tips lari di tengah pandemi nggak sih coach? Ada dong. Apa tuh, Semua Coach? kita harus sesuaikan selama masa pandemi ini. Oke. Jadi kalau yang biasa lari, biasanya larinya berapa lama? Kalau sejam, 30 menit sih coach. 30 menit. Diturunin aja. Jadi misalkan cuma 20 menit. Atau Oke. misalkan larinya 30 menit tapi intensitasnya cukup tinggi, dipelanin. Sebenarnya saya lari tadi udah bener. Tapi kayaknya masih ada bagian-bagian yang ternyata kayaknya makin lama saya lari, kayaknya makin sakit ya. Makin sakit ya. Sebenarnya kalau untuk lari tuh badannya ke depan atau saya harus tegak sih coach? Lari sama kayak kita jalan, kita harus relax, harus natural. Oke. Kalau misalkan ngangkat kakinya segini ya, ayun tangannya segini. Jadi ayunan tangan. Jadi kalau lari ya? bukan cuma gerak kaki gini doang ya. Tangan juga harus kita gerakin. Oh, oke. Ya, jadi kalau lihat pelari-pelari yang udah profesional tuh kayaknya bisa lari kencang banget tuh. Dan lama. Dan lama karena tangannya bergerak juga. Nah, mungkin untuk sobat sehat di rumah nih, kira-kira kalau sebelum kita melakukan olahraga lari, pemanasan seperti apa sih yang harus dilakukan? Pemanasan. Kita sebaiknya kalau mau olahraga, kita pemanasan dari bagian tubuh atas, kaki, dynamic stretch lah. Dynamic Kalau stretch, kita sebut biasanya dynamic stretch. Seperti itu. Mungkin kita bisa coba kali ya. Oke, di sini boleh ya. coba banget. Ya, dari tangan dulu kalau mau dynamic stretch. Biasanya kalau mau lari, saya selalu biasain Oke. gerak tangan, bahunya. Ke belakang lagi juga, ke belakang. Ini sekalian untuk memanaskan tubuh berarti Ya, betul. Supaya ayunan tangan kita pada saat berlari juga enak. Baik. Natural, nyaman. Kita mungkin agak jarak sedikit Jaga ya. jarak dikit ya. Kita ayun sedikit ke pinggulnya sekarang. Oke. Karena kita lari, semua bagian tubuh dipakai ya, bergerak. Ya, betul. Oke, sudah. Sekarang mungkin sentuh ujung kakinya. Atas. Kakinya. Atas. Oke. Nah, ini yang paling penting. Oke. Kita dynamic stretch buat legs, buat kaki. Oh, buat kaki. Ya. Baik. Kita ayun ke depan, Oh. jaga keseimbangan, tangannya sambil digerakin juga. Oke, satu kaki dulu ya coach Pelan-pelan berarti aja ya. Kaki kiri dulu. Kaki kiri dulu. Usahakan seimbang, pandangan tetap ke depan. Oke. Cukup. Ganti kaki satunya lagi. Oh, ternyata harus Seimbang ya. ya. Mungkin kalau misalnya ada untuk penyangga bisa Boleh, pegang boleh juga, sambil Coach, ya? pegangan boleh. Gini ya. Ya. Oke, baik. Oke. Oke. Satu lagi. Kita kalau yang berlari cepet, Oh, kayak ngayuh sepeda. kayak ngayuh sepeda ya. Mau tangannya di pinggang, yang ini boleh. Oke, baik. Oke. Ganti kaki. Baik. Nah, biar seimbang nih. Tadi semua kita stretch Oke, kaki bagian depan, paha depan ya. paha depan ya. Sekarang belakang. Oh, belakang. Tarikin. Oh, bagian paha belakang ini ya berarti Mungkin coach. tangannya bisa ditaruh di pinggul. Sentuh tangannya bergantian ya naiknya. Badannya tetap tegap. Oh, Pandangannya ke depan.
Oke, cukup. Ini kita berlari sebaiknya kita sendiri ya, menghindari kerumunan ya. Tapi kalau kita berdua gini, sebaiknya kita jaga jarak. Jaga jarak. Minimal? Ya? Minimal 1 meter. 1 meter ya? Kalau sebelah-sebelahan gini nih. Tapi kalau misalkan saya lari ketinggalan nih, ya sedikit tips, jangan lari di belakang. Oke. Tapi kita lari di samping. Baik. Tetap jaga jarak 1 meter. Baik. Oke? Oke. Nah, Coach, kayaknya tips-tips untuk Sobat Sehat ini udah cukup banget nih. Kayaknya kita harus lanjut lari lagi deh, Coach. Oke. Tentu dengan protokol kesehatan. Nah, Sobat Sehat, tentu tips-tips menarik lainnya di Ayo Sehat akan tetap kami berikan. Kita akan lanjut lari bersama Coach Rocky. Sampai jumpa! Pemirsa, jangan beranjak dulu karena usai jeda Ayo Sehat akan kembali dengan informasi menarik lainnya hanya untuk Anda. Selengkapnya usai jeda hanya di Ayo Sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Nah, kalau sebelumnya sudah ada informasi mengenai tips lari di tengah pandemi, berikutnya rekan saya Valentina Sitorus akan membagikan tips nih untuk Anda. Tentunya agar terhindar dari permasalahan kulit kepala. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Ayo Sehat, apa kabar Anda hari ini? Saya Valentina Sitorus kembali menyapa Anda dan kali ini saya berencana ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin mengenai permasalahan kulit kepala. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Anda pemirsa Ayo Sehat, siapa di sini yang punya masalah rambut berketombe? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak ya. Ternyata rambut berketombe dan juga yang sampai gatal-gatal itu merupakan salah satu ciri dari masalah kulit kepala atau kulit kepala Anda yang kurang sehat. Nah, kali ini saya akan menanyakan permasalahan itu kepada dokter yang tentu akan memiliki solusi daripada untuk masalah-masalah Anda. Jangan kemana-mana, tetap di layar kaca Anda, ikuti saya. Sobat Sehat, selamat pagi. Kali ini saya sudah bersama dengan dokter spesialis kulit dan juga kelamin, Dr. Dian Pratiwi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Valen. Makin banyak nih permasalahan kompleks yang ternyata sadar nggak sadar, ternyata perlu juga untuk dikonsultasikan, terutama kepada ahlinya. Dokter, sebenarnya permasalahan kulit kepala itu apa aja sih, dok? Ya, kulit kepala itu memang suka menjadi masalah ya, Mbak Valen ya. Biasanya memang ada beberapa jenis penyakit dan kondisi yang bisa mengganggu kulit kepala kita atau scalp. Nah, yang paling sering biasanya ada kita bagi menjadi infeksi dan non-infeksi. Nah, kalau yang non-infeksi paling umum dan paling banyak mungkin ya kita temui itu adalah ketombe. Nah, kemudian ada eksim, dermatitis seborrheic. Lalu juga ada satu kondisi yang kita sebut psoriasis. Itu adalah kondisi-kondisi yang paling sering didapatkan. Sedangkan yang infeksi itu paling sering ada 2, jamur atau kutu. Itu juga bisa ya menyerang kulit kepala. Itu 5 kondisi yang mungkin paling sering kita temukan. Terus komplikasi apa sih, dok, yang paling sering terjadi? Ya, bila tidak ditangani dengan baik, maka kan kulit kepalanya meradang mungkin. Kemudian kalau tidak diobati dan peradangannya terus, itu rambut yang di atasnya bisa saja lepas. Jadi bisa ada kebotakan di situ. Dan kalau tidak terus ditangani juga, bahkan kebotakannya bisa permanen. Artinya rambut di situ tidak tumbuh kembali. Itu satu. Dan yang kedua juga bisa menyebabkan scar apabila peradangannya berlebihan dan berlama-lama, tidak ditangani dengan baik, maka jadi scar. Nah, sudah pasti rambutnya juga di situ tidak akan tumbuh kembali. Oke. Terus habis itu perawatannya yang pasti harus kita terima tuh yang seperti apa, dok? Dan kapan kita menentukan bahwa oh ini harus dikonsultasikan dengan dokter nih seperti itu untuk perawatan kulit kepala ini, permasalahan kulit kepala maksud saya?
Ya, kalau penyebabnya adalah infeksi, jadi ada infeksi jamur atau tadi kutu, sudah tentu sebaiknya berobat saja secara sejak dini, jangan ditunggu-tunggu. Tapi kalau tidak infeksi, misalnya tadi ya seperti ketombe, apabila hanya ringan dan tertangani dengan baik hanya dengan misalnya pemirsa Ayo Sehat menggunakan shampoo anti ketombe sendiri di rumah dan itu sudah membantu, tentunya tidak perlu berobat. Namun kalau tidak terbantu dengan perawatan harian yang dilakukan sendiri di rumah dan sangat mengganggu dan menimbulkan keluhan, misalnya gatal sekali, iritasi, dan perih, misalnya sakit. Nah, seperti itu tentunya jangan ditunggu lama-lama, sebaiknya segera berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, kemudian dok, otomatis kan tadi dengan permasalahan yang kompleks itu kan tentu kita harus tahu dari dokter dan kemudian selalu ada pepatah begitu kan dok yang bilang sedia payung sebelum hujan. Perawatan apa sih dok, atau bukan perawatan deh, untuk dasarnya untuk kita menjaga kesehatan kulit dari segala permasalahan itu tadi, kita harus memperhatikan produk yang seperti apa dok? Ya, memang jadi kebersihan dan kesehatan dari kulit kepala memang harus dijaga. Sebetulnya tidak terlalu yang rumit-rumit, sebetulnya dengan melakukan hair care yang baik saja sudah cukup. Jadi misalnya memilih shampoo yang tepat, dengan conditioner yang tepat, hair tonic apabila perlu ya misalnya, itu sebetulnya sudah akan cukup. Kemudian perawatan yang kita sering kerjakan di rumah juga nih, misalnya kita sering hair styling, sering panas ya kulit kepalanya, jadi sering ikut kepanasan, atau kita sering ke salon dan melakukan berbagai treatment yang juga akhirnya mengiritasi kulit kepala kita. Nah, itu harus dibatasi. Jadi yang simple-simple itu sebenarnya sudah akan menjaga kesehatan dari kulit kepala kita. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, mudah-mudahan terhindar dari yang penyakit-penyakit menyerang kulit kepala. Oke, itu tadi adalah tips simple yang bisa dilakukan di rumah. Tapi kalau misalnya kita harus datang ke klinik, biasanya dok, apa treatment yang akan diberikan dok? Ya, dokter biasanya pertama tentu akan menegakkan diagnosis dulu. Dari diagnosisnya barulah akan memberikan treatment. Rata-rata dari berbagai kelainan di kulit kepala ini akan mendapatkan pengobatan yang topikal, artinya yang memang dioleskan di kulit kepala sesuai dengan penyebabnya. Misalnya diberikan seperti anti ketombe, demikian kan, atau kadang-kadang juga diberikan anti jamur kalau itu jamur, atau misalnya juga diberikan untuk kutu kalau itu memang untuk kutu misalnya. Dan untuk psoriasis misalnya yang tadi ya sisiknya tebal-tebal, akan diberikan yang untuk menipiskan sisik yang tebal-tebal itu. Oke, satu lagi dok, pertanyaan untuk kulit kepala kita, untuk shampoo, kalau conditioner kan lebih ke bagian batang rambut ya dok ya. Tapi kalau untuk shampoo, serum atau vitamin, adakah kandungan khusus yang mungkin bisa jadi perhatian ketika pemirsa Ayo Sehat mau beli produknya itu dok? Ya, kembali sesuaikan dengan jenis kulit kepala dan jenis rambutnya. Apabila memang berminyak, tentunya akan bermanfaat kalau bahan aktif yang untuk mengurangi minyak itu ada di dalam shampoo-nya. Tapi kalau tidak, ya pilih yang juga sekaligus menjaga kesehatan kulit dan juga kesehatan rambut. Kandungan-kandungan seperti biotin, seperti asam pantotenat, seperti vitamin E, itu biasanya ada bisa didapatkan secara bebas dan bisa ikut membantu menjaga kesehatan rambut juga kulit kepala. Oke, sudah banyak yang dijelaskan terutama tentang permasalahan kesehatan kulit kepala. Terima kasih ya dok sudah mencerahkan kami, dan tentu ini juga jadi solusi dok untuk teman-teman atau pemirsa Ayo Sehat yang tadi mengeluhkan aduh sering ketombean nih, karena kan itu tadi dokter bilang juga itu adalah masalah yang paling sering terjadi ya dok ya. Dan solusinya sudah kita dapatkan dari ahlinya. Terima kasih dokter Dian sekali lagi untuk informasinya. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita menganggap bahwa permasalahan kulit rambut ternyata hanya seputar ketombe, banyak juga ya dok ya, dan harapan kami sudah mendapatkan solusi sudah diberikan oleh dokter Dian, baik itu yang secara pengobatan medis maupun yang bisa dikerjakan secara simpel dan di rumah saja. Terima kasih dokter Dian, semuanya sudah terjawab. Semoga pemirsa Kompas TV bisa menerapkannya langsung untuk menjaga kesehatan kulit kepala, karena itu memang harus yang paling penting agar jangan memberikan masalah baru terutama dalam kesehatan kulit kepala Anda. Nah pemirsa Ayo Sehat, sebenarnya info kesehatan tidak hanya sampai di sini saja, semuanya tentu akan selalu kita bahas dan selalu akan kita bagikan supaya pemirsa Ayo Sehat dapat selalu sehat hanya di program Ayo Sehat. Terima kasih dokter Dian sekali lagi. Bye-bye ketombe, bye-bye pemirsa Ayo Sehat.
Pemirsa, usai jeda saya akan berbagi tips kepada Anda yang memiliki hobi berolahraga. Namun, tips kali ini mengenai olahraga di tengah bulan puasa. Jangan beranjak dulu, ayo saya akan segera kembali usai jeda. Halo pemirsa Ayo Sehat, berjumpa lagi bersama saya Elgin Fridianto. Tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Hari ini saya akan membagikan informasi dan juga tips-tips agar tubuh tetap bugar saat Anda menjalankan ibadah puasa. Penasaran seperti apa? Yuk, ikutin terus. Coach Rocky, Halo, El. ketemu lagi kita nih. Apa kabar? Nah, Coach, bagaimana kabarnya? Baik, saya baik. Sehat. Oke, nah Coach, kita sekarang lagi menunaikan ibadah puasa dan Yap. tentunya pemirsa Ayo Sehat ini juga butuh gerakan-gerakan agar tetap bugar di bulan puasa. Kira-kira bagaimana nih dari Coach Rocky? Ada nggak nih gerakan-gerakannya nih? Ya mungkin bisa dengan mulai olahraganya sedikit dikurangi intensitasnya ya. Jadi Oke. lebih yang sederhana, melakukannya di Oh, rumah yang tanpa ringan-ringan. tidak perlu alat ya. Oke, betul. Gitu, jangan body weight saja, jaga konsistensi latihannya, waktu dan pemilihan tempat yang tepat. Oke, nah karena kalau misalnya terlalu capek juga itu salah ya. Coach? Ya betul. Nanti Oke. malah nggak selesai. Malah nggak lanjut puasa lagi, itu bahayanya. Oke, Coach, mungkin kita bisa langsung ke gerakannya nih. Oke, yang pertama mungkin kita bisa dengan melakukan seal jacks ya. Shield jacks. Seal jacks sama seperti jumping jacks. Cuma bedanya kalau ini dari tangan di depan kita Oke. buka ke samping. Samping. Ya, kakinya juga lompatnya ke samping. Jadi dari rapat, dari kakinya tengah, tangan di tengah, kita buka ke samping seperti ini. Oke. Oh, Oke. dibuka. Baik. Kita coba 8 repetisi. 8 ya. repetisi, siap Coach. Oke, siap. And go. Oke. Oke. Oke, nah mungkin yang bisa diperhatikan saat melakukan ini Coach, gerakan ini, apa Coach? Jadi kalau untuk seal jacks ini simpelnya adalah yang pertama kita relax dulu. Oke. Karena ini kan adalah bisa dibilang kita pemanasan ya, awal untuk menaikkan heart rate kita. Tangannya relax aja, nggak usah dikakuin segala macam. Kakinya bukanya secukupnya aja. Atau Baik. lompat ke samping secukupnya, tidak usah terlalu lebar, tidak usah terlalu tinggi lompatnya. Oke. Seperti itu. Dan pengaturan nafasnya yang penting nih, karena kita di bulan puasa lebih ke pengaturan nafas pada saat berolahraga. Jadi Oke. pada saat tangan di depan, ini kita bisa tarik nafas. Pas kita lompat, landing buka, kita buang nafas. Oke. Baik, Seperti baik, itu. baik. Jadi lebih ke utamakan ke irama latihannya, irama gerakannya, jangan sampai tidak terkontrol dan akhirnya kecapean duluan. Oke, kita lanjut. Oke. Gerakan kedua seperti apa Coach? Silakan. Gerakan kedua kita coba yang namanya kita squat, tapi kita sedikit modifikasi. Oke. Kita side to side squat. Oke, Jadi, baik. kita langkah ke samping, kita squat turun, naik kita tutup, samping turun. Oke, Jadi baik. kita pakai dua sisi ya squatnya ya. Yes, Oke. yes. Siap, kita coba 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri dengan bergantian. Oke. Oke. Siap, and go. Wah, berasa ya Coach ya. Meskipun di bulan puasa emang kesehatan itu harus nomor 1 pemirsa Ayo Sehat. Oke, yang harus diperhatikan kembali saat melakukan side squat ini seperti apa Coach? Kalau side squat lebih kepada ritme nafasnya, pengaturan nafas, pengaturan gerakan, jadi tidak perlu cepat. Yang penting statis sesuai, kiri speed kecepatan ke kanan dan ke kirinya itu sesuai sama, dan turunnya yang perlu Oke. diperhatikan kakinya bukanya tidak usah terlalu lebar banget kayak gini. Oh, Tidak usah cukup terlalu selebar lebar. bahu. Cukup selebar bahu. Kita turun seperti kita mau duduk atau jongkok Oke. dengan badan pandangannya ke depan, badannya tegap. Kita turun, lalu kembali naik, Berarti ini yang turun bagian pinggul. pinggul ya? Ya, Oke. pinggul ya. Berarti lutut tidak boleh maju ya Coach ya? Lutut disesuaikan saja seperti kita jongkok. Jadi Oke. jangan kaku-kaku banget kalau kita squat itu. Biasanya kan orang kaku ya, Betul. harus nggak boleh maju nih. Pusing nih mikirnya nih gimana. Betul. Natural aja, relax aja kayak kita mau jongkok. Oke. Oke. Seperti ini ya? Nah, mantep Oke, tuh. baik. Nah, berarti tinggal diatur sama individu masing-masing Coach. Iya, Baik, betul. baik. Oke, kita lanjut ke gerakan ketiga Coach. Lanjut gerakan ketiga. Kita ke kaki lagi masih sama, kita lunges. Oh, kaki. Baik. Sekali lagi, sekarang kita modifikasi, kita kombinasikan gerakannya.
Kalau biasanya lunges cuma ke depan atau ke belakang, kita pakai kombinasi depan dan belakang. Ya. Oke, depan dan Jadi belakang. satu sisi dulu kita selesain seperti ini. Oke. Kita lunges ke depan, kita langkah ke depan, drop, kembali ke tengah, belakang, Lagi. turun, Oke, mundur. kembali ke tengah. 3 kali sisi kanan dan berikutnya 3 kali 3 kali sisi kiri. Ya, Oke. jadi kita selesaiin satu sisi dulu ya. Baik. Oke, siap. Tiga. Oke. Lumayan ya pemirsa ya sehat. Ternyata olahraga ini meskipun agak sedikit capek tapi tidak secapek biasanya, Coach. Yap. Jadi intensitasnya cukup kita pacu sedikit. Pacu Karena sedikit. di awal heart rate kita kan sudah dipacu dengan seal Betul. jacks. Jadi udah lumayan naik nih sekarang. Iya. Oke. Tips dari Coach Rocky di gerakan ketiga ini. Lunges. Semudah kita melangkahkan kaki Oke. seperti ini ya. Tapi kalau kita biasa jalan kan kita gini ya. Nah, kalau lunges kita langkahkan sedikit lebih jauh, dan poin kedua, jangan kaki depan yang maju tapi kaki belakang yang turun. Jadi Oh. kita turun ke bawah. Apakah harus sampai Tidak Dasar. perlu sampai lututnya menyentuh lantai, tidak apa-apa. Yang Oke. penting dijaga keseimbangannya. Oh, berarti seperti ini cukup ya, Coach ya? Cukup. Badannya tetap tegap, pandangannya ke depan. Baik. Yang ke belakang juga sama. Yang ke belakang juga Yang ke sama. belakang juga sama. Kan biasanya kalau kita mundur, kita jarang ya jalan mundur gini. Jarang. Jadi kita kira-kira aja sedikit lebih jauh, kita turunin kaki yang langkah ke belakang. Bedanya adalah kalau yang tadi ke depan, kaki Oke. belakang yang diturunin, yang ini kaki yang melangkah. Sama juga kaki belakang yang Ke turun. belakang. Oke, baik. Seperti itu. Nah, terakhir Coach, dari Coach Rocky yang ingin disampaikan ke pemirsa Ayo Sehat tentu mungkin tips-tips ingin melakukan olahraga mungkin ya di bulan puasa ini seperti apa? Pesan-pesan penting. Silakan Coach. Pesan saya sih, konsistensi latihan. Kalau bisa waktunya yang sama setiap harinya, saran saya adalah lakukan sebelum buka puasa, atau biasanya kita sebut ngabuburit ya. Sekitar jam setengah 5, jam 5 atau jam 4 mungkin ada yang bisa melakukan jam 4. Silakan. Kalau memang biasa olahraga, silakan turunkan sedikit intensitas kalian biar tetap maksimal hasilnya. Baik. Sesuai tujuannya, sesuai targetnya. Oke. Seperti itu sih paling. Dan tentunya harus tahu batas ya. Ya, betul. Dan kalau sudah buka, isi asupan langsung cairan. Baik. Oke, Coach Rocky terima kasih untuk informasinya, untuk gerakan-gerakannya, dan tentu semoga gerakan-gerakan ini bisa dicatat oleh pemirsa Ayo Sehat dan tentu langsung dipraktekkan selama bulan puasa. Pemirsa Ayo Sehat, tidak sampai di sini saja. Ayo Sehat akan tetap memberikan info-info dan juga tips-tips menarik lainnya hanya untuk Anda di program Ayo Sehat. Sampai jumpa. Usai sudah 30 menit saya menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini, tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fredianto pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.